Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat maghrib secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan yaumul qiyamah yang alhamdulillah sudah kita bahas tentang mahsyar, kemudian kita bahas tentang al-haud atau telaga, dan yang terakhir sudah kita bahas al-mizan. Maka yang terakhir dari rentetan tempat-tempat yang harus kita lewati proses di hari kiamat, yaitu yang terakhir adalah Shiratal Mustaqim, yaitu sebuah titian yang harus dilewati. Titian ini bagaimana panjangnya, bagaimana letaknya di mana, kemudian bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan Shiratal Mustaqim ini kita akan bahas di pertemuan malam hari ini. Tapi ini adalah sebagian, karena memang pembahasan Shiratal Mustaqim paling cepat itu 2 pertemuan, karena sangat panjang pembahasan tentang Shiratal Mustaqim sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, Allah SWT berfirman dalam surat Maryam, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatban maqdiya. Wa inna minkum, wa in minkum, dikatakan wa in minkum, dan sungguh tidak ada salah seorang di antara kalian illa wariduha, kecuali semuanya akan melewatinya. Jadi tidak ada seorang pun kecuali akan melewati Shiratal Mustaqim. Di situ disebutkan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, semuanya kecuali akan melewati Shiratal Mustaqim, yaitu sirat, sebuah titian yang harus dilewati oleh setiap orang. Setiap orang akan melewati Shiratal Mustaqim, kecuali nanti orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, ada yang mengatakan nanti pendapat belum mereka menginjakkan kakinya di Shiratal Mustaqim sudah terjatuh sehingga tidak sempat melewati. Sementara orang yang beriman, Allah katakan wa in minkum illa wariduha, semua akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan bagaimana jembatan ini? Dari beberapa penjelasan ulama, maka coba kita lihat mengenal titian as-sirat. Yang pertama panjangnya Shiratal Mustaqim. Berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah, perjalanan di jembatan Shiratal Mustaqim memakan waktu 15.000 tahun. Jadi bukan lewat 2 hari 3 hari, 15.000 tahun. 5.000 tahun jembatan itu naik, 5.000 tahun dia datar, 5.000 tahun dia menurun. Jadi kata-kata Shiratal Mustaqim bukan lurus tapi naik turun itu iya. Lurus, tidak belok-belok, tetapi dia menanjak selama 5.000 tahun harus dilewati. Lalu dia mendatar selama 5.000 tahun, kemudian menurun 5.000 tahun. Itu adalah Shiratal Mustaqim. Oleh karena itu tidak akan ada yang pernah selamat, tidak akan pernah ada yang selamat di Shiratal Mustaqim kalau bukan karena pertolongan Allah. Walaupun kita ibadah, dari baru lahir ibadah nggak pernah maksiat, sampai mati umur 100 tahun nggak mungkin selamat. 15.000 tahun harus kita menjalani ini kalau bukan pertolongan dari Allah. Makanya jangan pernah kita merasa selamat dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jangan pernah sombong dengan ibadah yang kita lakukan, karena tidak akan ada yang bisa kalau bukan karena rahmat dari Allah. Makanya sesoleh apapun, kalau dia ngerti, dia tidak akan pernah sombong dengan amal ibadahnya. Setelah dia ibadah dia menangis, setelah dia baca Quran dia menangis, setelah dia beramal soleh apapun dia tetap tidak menganggap dia pasti akan selamat, tetapi dia akan berharap dengan rahmat Allah dengan sebab ibadah yang dia lakukan. Yang kedua, bentuknya bagaimana? Jembatan itu sangat tajam.
Jadi bukan jembatan yang kita anggap lewat seperti jembatan-jembatan yang kita lalui, penyeberangan tol atau jembatan tol, bukan. Tapi lihat, berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Balagani, telah sampai kepadaku," kata Rasulullah, "annal jisra, sesungguhnya jembatan itu, adaku minasya'rah, lebih halus daripada satu helai benang." Ini apa, maaf, satu helai rambut, sya'rah. Satu helai rambut itu kan kecil, lebih tajam lagi, lebih kecil lagi daripada satu helai rambut. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Jadi seandainya ini jembatan Shiratal Mustaqim yang paling halus sekalipun, kertas yang paling halus sekalipun, bila diletakkan di tempat ini langsung terbelah dua tanpa berhenti, langsung putus. Tajamnya lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Hadis Bukhari Muslim. Dikatakan lebih halus daripada satu helai rambut dan lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Jadi seandainya dari sini ke depan situ saja kita harus injak, maka terbelahlah kaki kita. Apalagi 15.000 tahun. Seandainya hanya dalam beberapa meter saja, tidak ada yang selamat. Karena setiap diinjak, itu kakinya akan terbelah dua. Dia akan masuk, diinjak dia akan masuk terbelah dua sampai ke atasnya. Kalau bukan rahmat dari Allah, tidak ada yang bisa selamat. Berduri dan ada pengait, kalalib. Nanti ada pengait atau kalalib. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wabihi kalalib," dan di Shiratal Mustaqim itu ada kalalib, yaitu pengait-pengait. Mithlu syauqis Sa'dan, seperti duri dari kaum Sa'dan. Amaraitum syauqas Sa'dan, tahukah kamu duri kaum Sa'dan itu? Qalu bala ya Rasulullah, kami tahu ya Rasul. Pohon yang ada di kaum Sa'dan ada pohon yang berduri, durinya tajam-tajam, besar-besar. Apa kata Rasul? Fa innaha mithlu syauqis Sa'dan. Itu jalanan bukan mulus, sudah tajam, banyak duri, banyak pengait-pengait. Dan ghairu annaha la ya'lamu gadra idhamiha. Durinya enggak ada yang tahu kecuali Allah seberapa besar dan seberapa tajam duri yang ada di Shiratal Mustaqim. Kecuali Allah yang tahu keadaan duri itu. Fatahtafun nas bi'amalihim, maka mereka akan mengait. Jadi orang lewat di jembatan yang sangat tajam, jaraknya harus ditempuh 15.000 tahun perjalanan. Kemudian ada duri-duri yang narik, kalalib. Jadi dia narik, jadi seperti dilempar dari bawah, narik ke atas, narik orang. Jadi kalau kena ditarik, masuk, ditarik, masuk. Jadi bukan mulus begitu aja perjalanan, banyak kalalib. Yang kata Rasul, bihi kalalib. Di perjalanan Shiratal Mustaqim banyak pengait-pengait yang akan menarik orang sesuai dengan amal-amal mereka, sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari. Berkata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Wa fi hafatai," dan di pinggiran-pinggiran Shiratal Mustaqim, hafatai as-sirat, yaitu di sini sirat, pinggiran-pinggirannya itu kalalib. Ada kait-kait yang mengait setiap orang yang lewat. Mu'allaqah ma'murah, dia itu terkatung, yaitu naik sesuai dengan perintah dari Allah. Ini akan narik siapa yang harus kena sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Min umirat bihi fa makhdusun naj wa magdusun finnar, maka yang selamat surga, tapi yang terkait dengan kalalib dia akan ketarik dengan apa, duri-duri yang mengait orang yang lewat di Shiratal Mustaqim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini hadis sahih semuanya. Ini bukan pendapat ulama, tari perkataan Rasulullah. Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Jadi jangan dibayangkan lewat Shiratal Mustaqim seperti kita nyebrang tol, lewat jembatan atas itu. Jangan dipikir lewat Shiratal Mustaqim itu jalan biasa, apalagi merasa sudah banyak amal, lenggang, bakal selamat. Kata para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kalau bukan karena rahmat dari Allah tidak akan ada satu pun yang selamat. Bagaimana mungkin kita selamat?
perjalanannya harus ditempuh 15.000 tahun. 5.000 menanjak, 5.000 datar, 5.000 turun. Nggak sampai di situ, bukannya lebar tapi lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Nggak sampai di situ, ditambah banyaknya kalalib yang siap untuk menarik orang dengan pengait-pengait yang seperti duri yang terbuat di kaum Bani Sa'dan. Artinya yang sangat tajam, yang sangat keras, yang sangat berat. Itu akan menjadi kalalib. Dan itu ada sepanjang jalan Siratal Mustaqim. Nah, dikatakan di sini fi hafatai sirat kalalib. Di pinggir-pinggir kanan kirinya itu ada kalalib. Hadis Bukhari Muslim. Makanya para ulama mengatakan Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah ketika Rasulullah beruban. Rasulullah beruban ada 14 ubannya Nabi. Di kepalanya Rasul ada 14 uban saat beliau meninggal. Waktu Abu Bakar ngelihat ada uban di rambutnya Nabi, Abu Bakar bilang, "Qad syibta ya Rasulullah." Sungguh engkau telah beruban ya Rasul. Apa jawab Nabi? "Syayyabatni Hudun wa amma yatasaalun wal waqiah wal mursalat," dan beberapa surat disebutkan. Yang membuat aku beruban ini surat-surat Hud, Al-Quran, surat Hud, surat Waqiah, An-Naba. Itu adalah surat yang membuat aku menjadi beruban. Maksudnya apa? Surat-surat yang berbicara tentang hari kiamat, yang begitu menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Aku mikir tentang seremnya hari kiamat sampai beruban. Karena Rasulullah tahu bagaimana seremnya yaumul qiyamah, Siratal Mustaqim. Kalau kita nggak pernah ada yang mikirin, santai saja. Bahkan merasa adalah pasti surga, selamat dengan amal apa seperti ini. Wah, ini Rasulullah sampai beruban memikirkan Siratal Mustaqim, memikirkan mahsyar, karena begitu dahsyatnya, begitu seremnya Siratal Mustaqim. Maka kita tidak boleh menganggap kecil permasalahan ini. Itu yang membuat Rasulullah beruban. Padahal sekelas Nabi yang tidak mungkin tersentuh dengan kesulitan huru hara yaumul qiyamah. Tapi dia mikirin kita. Dikatakan mikirin kita nanti di hari kiamat, bagaimana umatku ini. Bagaimana mereka kalau kena kalalib akan ketarik. Bagaimana mereka bisa lewatin 15.000 tahun. Bagaimana dia bisa melewati sirat yang lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Itu yang dipikirin Nabi sampai beruban. Allah, kalau kita mah beruban juga tapi mikirin sembako lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mengerikan. Ini Siratul hadis Bukhari, riwayat Imam Muslim juga. Kemudian licin dan menggelincirkan lagi. Ini bukannya jembatan yang lebar, enak dilewati, licin. Sudah berduri, licin, ada pengait, jaraknya jauh, tajam. Ini bagaimana mungkin orang bisa selamat kalau bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana tuh jembatan As-Sirat? Bagaimana bentuknya?" Maka Nabi menjawab, "Madhadah mazillah." Jembatan itu licin dan menggelincirkan. Nginjek pasti kamu jatuh. Nginjek jatuh. Jadi licinnya bukan licin saja, tapi mazillah, membuat terpleset. Ada licin kita masih bisa bertahan, goyang-goyang tidak jatuh, tapi di mazillah pasti jatuh. Itu licinnya, licin super yang membuat orang pasti terpleset. Alaiha khatatif wa kalalib, ditambah ada besi-besi pengait-pengait. Wahasakah mufalqahah laha syauka uqaifa, dikatakan, dan juga bagaikan berduri, yaitu dari Bani Sa'dan yang ada di Najd. Artinya seperti yang disebutkan sebelumnya, licin, menggelincirkan, ditambah ada duri-duri dan ada pengait-pengait yang mengerikan. Makanya orang-orang dulu kalau bercerita, sahabat kalau bercerita tentang Siratal Mustaqim, nggak ada yang, hampir semuanya pingsan, tidak sadarkan diri, yang ketakutan dengan penjelasan dari Rasulullah SAW. Karena mereka Rasul waktu jelasin itu, Nabi ngelihat, Nabi pernah ngelihat itu diperlihatkan oleh Allah, sehingga Nabi menjelaskannya, yang dengar seperti ngelihat.
Ya kan beda kalau saya menjelaskan karena belum pernah lihat, hanya lewat berdasarkan bacaan. Beda kalau ada orang yang pergi haji terus pulang cerita tentang haji, itu beda dengan orang yang belum pernah haji cerita haji. Karena belum pernah berhaji, dia cerita hajinya hampa. Tapi kalau dia pernah lihat, dia pernah wukuf, dia cerita tentang Arafah, itu akan lebih kena. Rasulullah lihat itu jembatan. Maka Rasulullah waktu cerita, sahabat itu pingsan. Sahabat itu teriak, sahabat itu menangis. Mereka bilang seperti sirat berada di depan kami katanya. Gak ada yang ketawa, gak ada yang berbicara, semuanya pingsan, teriak ketakutan. Karena Nabi menceritakannya itu ngelihat. Nah kalau kita, karena kita tidak pernah melihat, hanya dibaca dari hadis, maka jangankan yang dengar mau takut, yang ngomong aja gak takut kadang-kadang. Karena dia belum pernah lihat. Tapi Rasulullah waktu menjelaskan, sahabat itu semuanya gemeter. Inilah menunjukkan apa? Dahsyatnya Siratal Mustaqim. Nah selama ini kan kita dengar Siratal Mustaqim dan jembatan yang begitu sederhana, tapi nggak seperti itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, alaihi kalalib minnar. Ada pengait-pengait yang terbuat dari api, yaitu dia besi tapi panas, yaitu yahtatifu biha famumsikun yahwi fiha wa masrul, yaitu yang kena masuklah ke dalam neraka jahanam dan yang lolos selamat. Tapi siapa yang bisa lolos, karena itu apa? Kalalib begitu banyak, menggelincirkan, licin, tajam, 15.000 tahun perjalanan yang harus ditempuh. Ditambah lagi nggak sampai di sini, suasananya bagaimana keadaan? Itu kan sirotol jembatannya yang panjangnya diperlukan 15.000 tahun perjalanan, tajamnya menggelincirkan, ditambah adanya pengait-pengait yang siap mengait orang yang lewat di atas sirot tersebut. Nah suasana sekitarnya bagaimana? Suasananya sangat gelap dan mencekam. Kenapa gelap? Karena nanti Siratal Mustaqim itu ini apa, sisi satu, ini sisi, ini namanya kontorah. Nanti orang lewat jembatan Siratal Mustaqim ini di sini, nanti kontorah tanah kosong, surga di atas sana, di depannya. Di bawahnya neraka. Di bawahnya neraka. Jadi jembatan ini terbentang di atas neraka. Dan neraka jahanam nanti kita akan bahas setelah pembahasan selesai, masuk kita bahas tentang neraka dan surga. Neraka itu apinya hitam, bukannya merah, bukannya biru, tapi apinya hitam. Sehingga karena hitam membuat gelap. Jadi yang jembatan yang hanya lebih halus daripada satu helai rambut, ditambah gelap jadi nggak kelihatan apa-apa. Kelihatan aja nggak selamat, bagaimana nggak kelihatan? Karena gelap dengan api. Jadi api ini kan terang karena putih, jadi terang. Tapi kalau lampunya hitam, tambah gelap dia. Jadi gelap mencekam. Kenapa mencekam? Banyak yang berteriak. Berteriak karena masuk ke api, berteriak. Seandainya jembatan itu besar aja, mungkin orang nggak bisa selamat. Seandainya orang bisa mati di hari Yaumul Qiyamah itu, orang mati karena mendengar teriakan orang yang terbakar, yang masuk ke neraka. Teriakannya gelap mencekam, mengerikan, dan seandainya bisa mati, kita sudah mati duluan tuh. Mendengar apa? Suara teriakan-teriakan orang. Jujur, kita saja di dunia kalau ada yang berteriak dengan histeris itu kita gemeter. Langsung kadang-kadang blank, kita punya pikiran tegang. Ini berteriak dengan mencekam sekali dan gelap. Kondisi Siratal Mustaqim. Jadi jangan dibayangkan terang karena ada api di bawah. Justru apinya ini menambah gelap karena apinya hitam. Makanya dikatakan oleh para ulama syadidud dzulmah. Gelap yang sangat mencekam, gelap gulita. Tahtahu jahannam, karena di bawahnya ada neraka jahanam sauda mudlimah, yaitu yang warnanya hitam legam. Karena apinya adalah hitam. Jadi membuat sangat gelap. Dan begitu juga sama aswatu sarih. Dengar suara teriakan-teriakan, itu yang membuat tambah mencekam kondisi Siratal Mustaqim. Maka inilah gambaran yang digambarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dhahhak pernah mengatakan,
Laisa ahad illa yu'ta nuran yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun malaikat pasti akan diberikan cahaya nanti di hari kiamat. Fa idzan tahu ila sirat tufi anurul munafikin. Tapi kalau sudah masuk di siratal mustaqim, cahayanya hilang semuanya. Nah, orang-orang yang punya cahaya karena amal-amal masuk siratal mustaqim gelap. Itu hilang cahaya semuanya. Falamma ra'a dzalikal mu'minun asfaqu an yutfa'u nuruhum kama tufi'anul munafiqin. Faqalu rabbana atmim lana nurana. Ketika ngelihat orang-orang munafik mati semua lampunya, cahaya yang Allah kasih jadi gelap ditambah gelap, orang muslimin saat itu berdoa kepada Allah, ya Allah rabbana atmim lana nurana. Ini adalah Al-Qur'an. Ya Allah sempurnakanlah cahaya-cahaya kami, karena takut kalau mati cahayanya sudah selesai, nggak mungkin dia selamat karena gelap gulita. Jembatan titiannya itu lebih kecil daripada sehelai rambut, yang licin, bagaimana mungkin gelap gulita tanpa cahaya. Maka selain mukmin pasti tergelincir. Tapi orang mukmin langsung ketakutan. Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah iman, ya Allah terangkan kepada kami cahaya biar kami bisa melihat itu apa? Titian siratal mustaqim. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan letaknya jembatan ini berada di atas neraka Jahannam. Jadi dia itu berada di atas neraka Jahannam. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, wa yudrabu sirat. Sirat itu akan diletakkan, jembatan itu akan diletakkan, wa huwa baina dhahrai jahannam, berada di atas neraka Jahannam. Fa akunu ana awa ummati awwala man yujiz. Kata Rasulullah, dan aku yang pertama kali melewati dan juga umatku. Berarti neraka itu berada di atas sirat itu berada di atas neraka Jahannam. Jadi kalau yang lolos selamat, yang tercebur tidak selamat, maka dia akan langsung masuk ke neraka Jahannam. Itu orang baru ngeliat neraka Jahannamnya sudah, jangankan begitu. Kita ngelihat ada orang lewat jembatan yang tinggi, di bawahnya ada kali yang gede, jalan gemeter di atas. Padahal jembatannya besar, jaraknya nggak jauh. Ini bagaimana kalau di bawahnya api, neraka Jahannam. Itu kata Rasulullah, yudrab as-sirat, diletakkan sirat itu baina dhahrai jahannam, yaitu di atas neraka Jahannam. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dan tempat ini tempat yang sangat menakutkan, siratal mustaqim. Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Di 3 tempat ini nggak ada orang yang ingat dengan seorang pun. Istri tidak akan ingat dengan suami karena tegangnya, menakutkan. Suami tidak akan ingat dengan istri. Anak tidak akan ingat dengan bapak dan ibu. Ibu bapak nggak bakal ingat sama anaknya. Nafsi. Nggak ada cerita nyari orang. Semuanya ketakutan, mikirin diri sendiri. Dikatakan, amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat tidak ada satu orang pun mengingat orang lain, yang diingat dirinya. Nafsi. Indal mizan, ketika di mizan, hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am yathqul, sampai dia tahu timbangannya berat amal solehnya atau ringan amal solehnya. Kalau sudah ketahuan baru dia nyariin mana istri, mana anak. Tapi sebelum nggak mungkin ingat. Wa inda taqayuri suhuf, dan ketika diberikan catatan amal, hatta ya'lam aina yaqau kitabu fi yamini am shimali, sehingga dia tahu kitabnya itu diterima di kanannya atau di kirinya. Kalau di kanan dia selamat, kalau di kiri dia tidak selamat. Nah, di sini wa indas sirat, dan ketika melewati siratal mustaqim, idza wada'a baina dhahraini jahannam, ketika dia disuruh melewati jembatan yang berada di atas neraka Jahannam, maka dia akan mengatakan nafsi. Selama jalan itu dia nggak mikirin istrinya, dia nggak mikirin suami, dia nggak mikirin anak nggak mikirin orang tua, istri nggak mikirin suami. Masa bodoh, yang penting apa? Saya selamat. Nafsi.
Nggak ada orang mikirin semuanya. Kecuali junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang masih ingat dengan kita, selebihnya nggak ada. Hatta Nabi nggak ada yang ingat. Nabi nggak ingat sama umatnya. Nabi Adam mikirin diri, Nabi Isa mikirin diri sendiri, nggak mikirin umatnya. Karena seremnya tempat itu, karena mengerikan tempat itu. Orang kalau sudah ngeri, tempat yang menyeramkan, jangan mikirkan orang lain, dirinya sendiri aja ketakutan. Saya bisa selamat apa enggak? Kalau sudah turun di seberang sini, turun dari lewat, lolos, baru dia akan nanya, istriku mana? Suamiku mana? Anakku mana? Tapi tidak sebelum lolos. Kata Rasul, karena suasananya sangat mencekam dan sangat menakutkan. Hadis rawahu Abu Dawud. Dan setiap orang akan lewat, nggak ada yang lolos. Semua nih, kalau kita cerita Siratal Mustaqim, bapak-bapak semua bakal ngelewatin. Bagaimana kondisi bapak? Ya tergantung kita saat ini. Bagaimana kita akan melewati, itu akan kita lewati. Semua akan lewat. Jadi ini cerita bukan cerita tetangga, bukan cerita teman, bukan. Cerita kita. Yang kita baca barusan, itu bakal dialami oleh kita. Kenapa? Karena yang dibacakan barusan perkataan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berbicara kecuali wahyu. Bayangkan bagaimana keadaan antum waktu melewati Siratal Mustaqim, itu yang harus kita pikirkan. Subhanallah. Allah katakan apa? Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan mendatangi jembatan itu. Jadi jembatan tadi itu yang perlu ditempuh 15.000 tahun. 5.000 naik, 5.000 datang, 5.000 turun. Yang tajamnya lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Dan di sebelah kanan kirinya ada kalalib. Dan terbuat dari api. Dan juga licin menggelincirkan, gelap dan mencekam. Itu bakal kita alami semuanya. Makanya orang yang mikirin akhirat, ya Allah dunia ini. Mikir dunia ini apa? Wallahi kata para ulama, Rasulullah mengatakan seandainya bumi, dunia ini lebih berharga daripada satu seekor sayap nyamuk. Nah itu untuk menunjukkan bahwa dunia ini kecil dibanding apa yang akan kita hadapi nanti di yaumil qiyamah. Allahumma sallimna. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Sungguh kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Makanya kita beramal soleh ini semuanya bukan mikirin dunia. Makanya kita sangat naif sekali kalau ada orang Islam yang ibadahnya cuman tujuannya cari dunia. Katanya kalau sholat duha rizkinya nanti lancar. Jadi sholat duha cuma rizki. Ya Allah kecil banget. Ada yang lebih besar yang harus kamu lewati nanti. Siratal Mustaqim saja buang. Makanya terlalu naif kalau ada orang, kenapa kamu sholat rajin? Biar rizkinya dapat. Cuman itu doang, biar dapat rizki doang. Ya Allah, kata para ulama kalau mau cari rizki lebih baik kerja aja kerja cari rizki. Tapi kalau ibadah bukan cari rizki, ibadah untuk selamat nanti dia apa? Mahsyar, selamat di mizan, selamat di haud, selamat di siratal, itu tujuannya. Terlalu naif kalau ada orang ibadah cuman tujuannya baca Quran sekian-sekian biar rizkinya lancar. Ini biar gobul hajat dunia, semua dunia. Akhirnya cuma dunia di akhirat tinggal pikirin. Dia pikir akhirat itu kecil kehidupannya. Padahal kalau kalian tahu, wallahi dunia ini di sisi akhirat tidak lebih hebat, tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Makanya Nabi sudah mengatakan rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau kau cuma mencari dunia, 2 rakaat beliau udah cukup. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Makanya ayo kita beramal ikhlaskan lillahi ta'ala. Setiap kita beribadah niatkan supaya diselamatkan nanti di yaumil qiyamah. Biar kita bisa betul-betul melewati Siratal Mustaqim dengan lancar. Bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa yang pertama kali melewati Siratal Mustaqim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama melewati semua makhluknya Allah, manusia, jin, dari pertama yang diciptakan sampai yaumul qiyamah
nggak bisa melewati Siratal Mustaqim kecuali Nabi dulu yang melewatinya. Makanya dibilang fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Aku yang pertama melewatinya. Kemudian setelah itu nabi-nabi yang lain, kemudian umatku, baru umat yang lain. Berarti Nabi lah yang pertama kali melewati Siratal Mustaqim. Bukhari hadis sahih. Jadi bukan kita nyari syafaat pertolongan Nabi hanya di mahsyar. Di mahsyar hanya Rasul yang bisa memberikan syafaat. Di hal-haud kita berharap bisa minum dari telaganya Rasul. Di mizan kita berharap timbangan kita diberatkan dengan syafaatnya Rasul. Di Siratal Mustaqim pun yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak bisa kita cinta Nabi sedang-sedang aja. Cinta Nabi harus full. Karena dialah di saat orang semua lupa sama kita, dia yang ingat sama kita. Coba kita lihat. Rasulullah bersabda, "Fayamurru awwalukum kalbar." Orang yang melewati Siratal Mustaqim ada yang seperti albar, petir, kilat. Itu para nabi. Para nabi nggak merasakan 15.000 tahun perjalanan, nggak terasa bagi para nabi. Kalbar, seperti petir yang lewat. Bi abi anta wa ummi ayyu syai'in kamarril barq qal alam taro ilal barq kaifa yamur wa yarji fi tarfata ain. Bagaimana lewatnya itu begitu cepat seperti apa? Kilat. Ya, begitulah. Seperti engkau lihat orang waktu dengar suara kilat petir sesaat itu sudah kita lihat datang dari tempat yang jauh dan kembali dengan cepat seperti sekejap. Itu yang lewat tentunya para nabi dan para rasul itu. Tsumma kamarir rih. Kemudian ada yang seperti angin topan. Cepatnya lewat Siratal Mustaqim. Tsumma kamarit thair, seperti terbang burung. Cepat dia seperti burung yang terbang. Wasyaddir rijal, dan juga ada yang lari. Wa tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qaimun 'alas sirat. Setiap orang yang lewat itu nabi kalian akan berdiri di sisi sirat. Jadi nabi yang pertama lewat seperti petir. Sampai di sini orang belum pada lewat. Nabi berdiri di sini. Dia sudah lolos di belakang surga. Rasulullah berdiri di sini. Setiap umatnya mulai nginjek kakinya di Siratal Mustaqim, yaqulu, Nabi berdoa, Rabbi salim salim, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan dia, selamat. Selama kita nginjek Siratal Mustaqim diiringi dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi salim salim, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan, selamatkan dia, selamatkan dia, lolos. Satu lagi, selamatkan dia. Didoain dari awal berangkat sampai selesai. Yang doain kita hanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang lupa dengan Nabi Muhammad, bagaimana ceritanya? Ini hadis sahih. Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Ya Allah selamatkan, doanya hanya begitu. Rabbi, ya Allah salim salim, selamatkan, selamatkan. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai selesai. Semua itu lewat didoain sama Nabi. Hatta yaji ar-rajul fala yastati sair illa zahfa. Yang tadinya amalnya kurang berkat doanya Nabi, Rabbi salim salim, Rabbi salim salim, cepat dia. Berkat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang terlalu banyak dosanya. Rabbi salim salim hatta yaji ar-rajul fala yastati usair. Karena terlalu banyak dia nggak bisa jalan. Tadinya kalau dia nggak bukan berkat doa Nabi, Rabbi salim salim, dia nginjek langsung jatuh. Berkat doa Nabi dia duduk, nggak bisa berjalan, berdiri dia takut. Doa Nabi Rabbi salim salim dia berdiri, jalan lagi, duduk lagi karena takut jatuh. Tapi dengan doanya Rasul Rabbi salim salim, Rabbi salim salim, akhirnya mereka bisa apa? Berjalan walaupun dengan susah payah. Ada yang merangkak tidak bisa jalan, merangkak dia karena takut jatuh. Nah, dengan diiringi dengan doa Rasul Rabbi salim salim. Qal wa fiha fataihi sirat kalalib, dan di pinggir-pinggir Siratal Mustaqim ada kalalib, yaitu pengait-pengait muallaqah ma'mura bi akhdhi man umirat bihi, yang akan mengkait orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk dikait jatuh. Dan ini adalah orang yang tidak bisa selamat dengan syafaatnya Rasul. Mungkin terlalu banyak, kurang amalnya, kurang doanya Nabi, hanya bisa menambah beberapa langkah,
tiba-tiba di pertengahan terkena dan akhirnya jatuh ke neraka, tapi bisa lolos walaupun hanya beberapa karena terlalu besar dosanya. Tapi inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak langsung masuk meninggalkan kita masuk surga. Nabi nunggu sambil membaca Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Nah, inilah bagaimana kecintaan Nabi Muhammad. Kalau kita belajar, wajar kalau kita setiap hari disuruh bersolawat kepada Rasulullah. Wajar kalau Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wa nasi ajmain. Tidak beriman kalian dengan iman yang sempurna sampai kalian mencintai aku lebih cinta kalian kepada anak kandung kalian, orang tua kandung kalian, dan seluruh manusia. Kenapa? Di Siratal Mustaqim semuanya itu lupa sama kalian. Anak kandung kalian lupa, orang tua kalian lupa, orang yang kalian cintai semua ini lupa sama kalian. Aku yang masih ingat kepada kalian, aku doakan kalian. Makanya wajar kalau Nabi harus kita cintai melebihi cinta kita kepada siapapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mendoakan kita di Siratal Mustaqim kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita disebutkan di dalam hadis sahih Muslim. Hadis yang sahih, yang ketika dijelaskan bahwa Rasulullah membaca ya Allah selamatkan selamatkan. Ya Allahumma Rabbi salim salim, Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Hadis sahih Muslim. Ini merupakan hadis yang sahih yang menunjukkan begitu besar jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Siratal Mustaqim. Ini bukan hanya di Siratal Mustaqim, sebelumnya sudah kita bahas tentang mizan haud dan mahsyar. Ini kita masuk Siratal Mustaqim. Di Siratal Mustaqim luar biasa jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatafawatu almaruna ala sirat tafawutan azima. Berbeda-beda orang yang lewat di Siratal Mustaqim tergantung daripada kullu hasbi amali, sesuai dengan amalnya. Faminhum yamurrukal barak, ada yang lewat cepat tergantung amalnya. Amalnya semakin hebat semakin cepat dia lewatnya. Jadi tidak sama orang yang lewat. Ada yang hanya hitungan sekian detik sudah lewat, 15.000 tahun nggak terasa. Ada yang memang benar-benar 15.000 tahun dia nggak turun-turun, nggak nyampe-nyampe karena amalnya. Ada jangan kan baru 1.000 udah kejebur. Ada yang baru sekian langkah kejebur. Ada yang hampir lolos ternyata kena kalalip cebur. Ini tergantung ya tafawut, yaitu berbeda-beda. Nah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang selamat. Allah berikan kelancaran melewati Siratal Mustaqim. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang masih ada tentang Siratal Mustaqim bagian yang kedua. Ini Siratal Mustaqim bagian kedua ini juga yang penting sekali untuk kita ketahui, yaitu bagaimana dengan orang kafir. Apakah lewat Siratal Mustaqim apa tidak? Nanti kesimpulannya tidak. Mereka langsung digiring, langsung dimasukin, nggak pakai lewat Siratal Mustaqim lagi. Jadi nggak pakai lewat Siratal Mustaqim. Dan orang yang melewati Siratal Mustaqim nanti macam-macamnya. Yang pertama Nabi dan seterusnya. Kemudian juga keadaan orang melewati Siratal Mustaqim, keadaannya. Kemudian juga waktu yang mengikuti itu betul 15.000 dunia apa akhirat waktunya. Kemudian amalan yang paling penting memudahkan melewati Siratal Mustaqim. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan dijadikan ibadah yang ikhlas karena Allah, yang menjadi sebab kita diberikan keselamatan dunia, keselamatan akhirat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.